Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Mariam. Di sini saya mau memohon izin kepada teman-teman. Di sini saya hendak mempresentasikan mengenai pemetaan dan rekomendasi teori manajemen kualitas dan job design atau pengukuran kerja pada G2R Tirtapreneur Desa Binaan Karangwuni. Oke, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, di sini eh, oke. Di sini saya mau menyampaikan ataupun menerangkan mengenai pemetaan dan rekomendasi teori manajemen kualitas dan job design atau pengukuran kerja pada G2R Tirtapreneur Desa Karangwuni untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen produk halal pada Sekolah Pasca Sarjana UGM. Baik, langsung saja. Eh, di sini daftar isi. Saya akan membahas mengenai profil pribadi saya. Lalu saya akan menuju ke profil kelurahan ataupun desa Karangwuni, lalu ke skema teori, skema kasus, pemetaan, dan terakhir rekomendasi. Langsung saja masuk ke profil pribadi saya. Sebelumnya saya Mariam. Saya mahasiswa ekonomi Islam Sekolah Pasca Sarjana UGM. Di sini saya memiliki karya ilmiah yaitu skripsi saya, yaitu dengan judul Pengaruh Religiusitas dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. Studi kasus di UMKM Kencana Batik. Oke, next. Profil di sini saya membahas mengenai profil Kelurahan Karangwuni. Karangwuni ini disebut dengan desa paling pedas di dunia. Ini kenapa ya? Nah, di sini Desa Karangwuni, Kapanewon Wates merupakan desa yang mayoritas penduduknya itu bermata pencaharian petani. Sebutan desa terpedas ini berawal dari gagasan yang simpel saja, yakni karena para petani cabai di desa ini terus-menerus mengalami kerugian di setiap panennya tiba. Ini terjadi pada tahun 2020, di mana cabai mengalami panen raya sehingga harga jual cabai menurun. Bahkan petani untuk menjual saja mengalami kesulitan. Nah, untuk menghadapi permasalahan tersebut tentunya diperlukan upaya diversifikasi produk untuk menambah nilai jual. Para petani harus meningkatkan nilai tambah cabai. Dengan hanya dijual saja dalam bentuk mentahan, otomatis harga jual sangat rendah seperti itu. Akhirnya para petani mengerjakan atau memiliki gagasan dan bekerja sama dengan kelompok ibu-ibu lalu beraksi dan lahirlah deretan sambal tradisional Karangwuni. Seperti itu ceritanya. Nah, dari situ akhirnya bekerja sama dengan BUMDes dan juga tim G2RT. Adapun kini produk yang mereka miliki adalah olahan cabai dalam bentuk sambal teri, cabai kering, dan untuk olahan daun kelornya sendiri itu mereka membuat teh celup dari daun kelor. Next. Langsung saja ke skema teori manajemen kualitas. Yang pertama, nah, menurut Ciptono, Total Quality Management atau TQM adalah sebuah pendekatan untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Seperti itu. Nah, di sini menurut Hensler dan Brel, saya mengambil prinsip TQM itu ada 4. Yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Apa sih kepuasan pelanggan itu? Nah, kepuasan pelanggan dalam TQM itu konsep mengenai pelanggan dan kualitas diperluas. Kualitas tidak lagi hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh pelanggan. Nah, pelanggan itu sendiri meliputi pelanggan internal dan juga eksternal, di mana keamanan dan ketepatan waktu di situ diperuntukkan. Oleh karena itu, segala aktivitas pelayanan kesehatan harus dikoordinasi untuk memuaskan pelanggan seperti itu. Nah, untuk yang kedua sendiri prinsip TQM-nya adalah respect. Yang dimaksud respect itu adalah terhadap setiap orang di dalam sebuah organisasi yang mana kualitasnya kelas dunia. Di mana di sini diambil contoh
di dalam rumah sakit misalnya seperti itu. Nah, di situ setiap dokter dan suster itu dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan juga kreativitas tersendiri yang cepat dan tanggap. Nah, sehingga dengan demikian tenaga kesehatan merupakan sumber daya organisasi yang bernilai, teman-teman. Nah, oleh karena itu setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan sangat baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dalam berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. Jadi bukan hanya atasan saja, tapi juga dari semua karyawan ataupun semua anggota yang berada di dalam sebuah organisasi tersebut. Oke, next yang ketiga di sini ada manajemen fakta. Nah, tadi kan kita mengambil contoh dari rumah sakit ya. Nah, manajemen fakta seperti apa sih yang dimaksud? Nah, di sini adalah pelayanan kesehatan, di mana berorientasi pada fakta. Maksudnya bahwa setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan atau feeling seperti itu. Ada dua konsep di sini berkaitan dengan hal ini, yaitu yang pertama prioritasi, yang yaitu suatu konsep bahwa sumber daya yang ada harus memiliki perbaikan, tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan menggunakan data, maka manajemen dan tim dalam perusahaan dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang vital. Nah, sedangkan konsep yang kedua itu variation atau variabilitas kinerja manusia. Yang dimaksud itu apa sih? Nah, itu adalah data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. Dengan demikian, manajemen dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukannya. Oke, untuk yang terakhir di sini ada perbaikan. Perbaikan tadi masih bersambungan ya, agar dapat sukses dari kepuasan pelanggan ke respect, manajemen fakta, dan akhirnya ke perbaikan. Nah, agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses secara sistematis dari melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act atau Action yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan perencanaan, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan koreksi terhadap hasil yang diperoleh. Oke, kita masuk ke skema teori job design atau pengukuran. Ini skema teori yang kedua. Itu yang pertama kita membahas mengenai pengertian desain ataupun desain pekerjaan atau job design. Di sini adalah rincian tertulis tentang isi dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan, yang mana mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, di mana tugas itu dikerjakan, dan hasil apa sih yang diharapkan, seperti itu. Oke, kita ke skema teori. Skema teorinya menciptakan, di sini ada tujuan job design. Nah, tujuan job design di sini itu yang pertama adalah menciptakan sistem kerja yang produktif dan efisien. Yang kedua, karyawan dapat mengetahui dan menjalankan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, kondisi dan lingkungan kerja yang baik. Dan yang terakhir, rendahnya keluar masuknya karyawan. Seperti itu. Oke, langsung next saja ke bagian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain pekerjaan. Ini ada 5. Yang pertama, untuk spesialisasi tenaga kerja. Itu efisiensi untuk mengefisiensi biaya tenaga kerja. Yang kedua, perluasan pekerjaan, di mana meningkatkan mutu kerja atau job enlargement, job relation, dan juga job enrichment. Nah, yang ketiga, itu unsur kejiwaan atau psikologis. Di sini mengenai mendesain pekerjaan yang memenuhi kebutuhan minimal kejiwaan atau psikologis. Yang keempat, kelompok kerja mandiri.
Kelompok kerja mandiri di sini terdiri dari orang-orang yang berdaya guna yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dan yang terakhir, ergonomi dan metode kerja. Hubungan yang baik yang dimaksudkan ialah hubungan yang baik antara manusia dengan mesin ataupun studi tentang kerja. Oke, next. Di sini ada metode pengukuran kerja. Nah, standar tenaga kerja dapat diukur atau diestimasi berdasar beberapa cara. Yang pertama, pengalaman masa lalu, historical approach. Apa sih yang dimaksud itu? Yang dimaksud di sini adalah bagaimana sih seseorang ataupun tenaga kerja itu memiliki track record di masa lalunya, seperti itu. Yang kedua, studi waktu, time study. Yang ketiga, standar waktu yang ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, pengambilan sampel kerja atau work sampling. Oke, next. Oke, langsung saja kita ke skema kasus. Di sini saya mewawancarai dan diskusi bersama Pemkal Karangwuni, yaitu Ibu Marsidah. Nah, di sini saya ambil bagaimana sih prakteknya saat ini dan saya sambungkan pada skema kasus, saya sambungkan pada teori tentang manajemen kualitas. Yang pertama yaitu kepuasan pelanggan. Maaf, enggak kelihatan. Yang pertama, produk unggulan Kelurahan Karangwuni berfokus pada produk olahan cabai dan daun kelor. Yang bahan bakunya ini dapat diperoleh langsung di kelurahan tersebut. Dengan keunggulan produk yang dimiliki yaitu tanpa bahan pengawet dan bahan baku utamanya itu dapat diterima di generasi sekarang. Lalu yang kedua, Desa Karangwuni telah melakukan internal benchmarking terhadap salah satu parameter, yaitu tingkat kepuasan pelanggan. Nah, melalui pengumpulan suara pelanggan yang didokumentasikan saat pelanggan membeli dan mencoba produk olahan cabai atau sambal dan juga daun kelor. Itu prosesnya. Yang untuk yang kedua itu respect. Di sini beliau menjelaskan dalam menjalankan aktivitas produksi olahan cabai dan daun kelor di Desa Karangwuni melibatkan warga sebagai tenaga kerja utamanya. Mereka bergabung dalam kelompok tani desa binaan yang juga memiliki struktur organisasi di dalamnya. Nah, selain itu, untuk mendukung peningkatan dan standarisasi keahlian, maka dilakukan kegiatan pelatihan dari tim G2RT dalam bentuk pendampingan sampai dengan bimbingan teknis. Yang ketiga, manajemen fakta. Dalam pengolahan produk unggulan cabai dan daun kelor di Desa Karangwuni saat ini sudah menerapkan quality circle, di mana hal tersebut tercermin dalam penerapan PDAC di kegiatan operasionalnya. Dan yang terakhir, perbaikan. Dalam mengembangkan jaringan pemasaran, tetap menggunakan kaidah PDAC, plan, do, check, and action. Seperti itu. Oke, next. Di sini membahas skema kasus mengenai job design dan pengukuran kerja. Untuk prakteknya saat ini, BUMDes membentuk pasukan pedas terdiri dari para ibu rumah tangga, di mana pekerja di UKM ini merupakan masyarakat dari Kelurahan Karangwuni itu sendiri. Nah, pasukan inilah yang berjibaku mengupas bawang merah, cabai, memasaknya, dan juga mengolah daun kelor, kemudian menjadi sambal bercita rasa, dan juga teh yang kaya akan manfaatnya. Untuk yang kedua, para pekerja UKM Kelurahan Karangwuni merupakan para pekerja harian. Apabila permintaan produk meningkat, maka dapat dilakukan mekanisme lembur untuk mengerjakan produksi. Dan yang terakhir, untuk saat ini, apabila ada repeat order dari konsumen dengan permintaan tinggi, masih dapat diterima dan diproses pesanannya. Karena dari sisi bahan baku melimpah, proses produksi yang tidak terlalu sulit, dan tenaga kerja yang cukup. Next, nah di sini nih teman-teman bisa dilihat ya, di sini ada produk unggulan Desa Karangwuni.
Di sini ada Pansela. Pansela itu nama dari produk unggulan mereka. Nah, di sini ada gambar ini sambal, terus ini ada teh. Kalau ini bubuk cabai keringnya. Nih, ini produk unggulan Desa Karanguni. Oke, next. Di sini kita masuk ke rekomendasi manajemen kualitas. Yang pertama mengenai implementasi tahapan quality control. Dalam proses produksi olahan cabai dan daun kelor, agar tidak ada produk yang cacat atau produk yang tidak sesuai, maka tahap quality control dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi hingga barang jadi. Itu rekomendasinya. Untuk yang kedua, membentuk quality cycle team, yaitu membentuk tim khusus yang bertugas untuk memastikan nih standar kualitas selalu terjaga di seluruh lini produksi. Seperti itu. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Di sini membangun jaringan komunikasi yang lancar dengan seluruh anggota, baik organisasi karyawan yang memungkinkan seluruh aspirasi dari bawah sampai dengan level atas itu tersampaikan. Seperti itu. Lalu yang kedua, mengembangkan bentuk pengawasan karyawan yang bersifat terbuka, artinya bersifat transparan, tidak ada yang ditutupi, dan tidak tebang pilih dalam menerapkan aturan maupun kebijakan. Jadi kayak penyetaraan, seperti itu. Lalu masukan yang terakhir yaitu melakukan benchmarking. Melakukan benchmarking internal dari divisi yang berkinerja baik ke divisi yang dirasa perlu peningkatan. Yang kedua, melakukan benchmarking ke eksternal dalam industri yang sama atau dapat juga ke industri yang berbeda untuk mempelajari standar kualitas kinerja yang lebih baik. Ini selanjutnya rekomendasi job design dan pengukuran kerja. Di sini mengembangkan teknologi yang digunakan untuk proses produksi agar produk unggulan olahan cabai dan daun kelor dapat diproduksi dengan jumlah yang banyak tanpa membutuhkan waktu yang lama karena dengan cara manual. Karena kan sementara ini masih dengan cara manual. Nah, di sini mungkin untuk mengembangkan teknologi agar lebih mempermudah para pekerja, karyawan, dan juga para masyarakat. Seperti itu. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.